Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqra, kembali lagi bersama saya Faik Indarto. Kita akan melanjutkan pertemuan kali ini tentang ahkamul idgham yang kedua, yaitu idgham mutajanisain, di mana pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu idgham mutamatsilain dan juga bagaimana cara membacanya. Nah, insyaallah terus fokus ya sambil dibuka mushafnya. Kita akan membaca, kita akan belajar tentang apa itu idgham mutajanisain. Idgham, kembali lagi kita bantu, kita ingatkan, idgham itu adalah memasukkan ke dalam huruf berikutnya atau mengidghamkan ke dalam huruf berikutnya. Apa itu mutajanisain? Secara makna, secara bahasa, mutajanisain itu adalah sejenis. Nah, biasanya kalau sejenis ini ada hal yang sama, tapi di dalamnya juga ada beberapa yang berbeda. Beda dengan yang sebelumnya mutamatsilain. Dua-duanya sama persis. Tapi di bagian mutajanisain, dia hanya sejenis. Ya, kita coba pelan-pelan. Idgham mutajanisain adalah mengidghamkan huruf ke dalam huruf berikutnya yang sama makhraj tetapi beda sifatnya ya. Nah, ini salah satu ibrah, salah satu manfaat ya ketika kita mempelajari makhraj dan juga sifatnya berurutan ya. Setelah selesai makhraj, sifat, baru hukum-hukum bacaannya. Nah, bagaimana cara memahami tentang idgham mutajanisain ini, yang dimana seperti di awal kita sampaikan, yaitu mengidghamkan huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Nah, contoh di dalam bagian makhraj atau mengeluarkan huruf ya, bab tentang keluarnya huruf, ada satu bagian makhraj, tempat keluar, yang keluarnya itu lebih dari satu huruf. Contohnya to, data, satu makhraj tapi nanti sifatnya beda-beda. Contohnya apa? To itu tebal, huruf dal dia tipis, huruf ta dia juga tipis. Huruf apa lagi? So, sa, za, dia satu tempat keluarnya, tetapi pada bagian sifatnya berbeda-beda. Nah, ini yang dimaksud makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda ya. Apa saja contoh dari idgham mutajanisain ini? Ya, pelan-pelan. Di dalam Al-Quran ada contoh, beberapa contoh. Misalkan wa qalat ta'ifah, ada huruf ta bertemu dengan huruf to. Ta dengan to secara makhraj, secara keluarnya huruf itu sama. Antara apa? Ujung lidah dengan gusi atas. Tetapi antara dua huruf ini punya karakter atau punya sifat yang berbeda ya. To itu tebal, sedangkan ta dia tipis. Bagaimana cara bacanya? Huruf ta sudah tidak dibaca sama sekali, langsung kita masuk ke dalam huruf to-nya. Wa qalat ta'ifah, wa qalat ta'ifah. Pada contoh yang lain, asqalat da'awallah, asqalat da'awallah ya. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Huruf ta pada bagian ayat ini sudah tidak boleh dibaca lagi. Bagaimana misal contoh yang salah atau bacaan yang keliru? Artinya adalah huruf ta masih tetap dibaca. Contohnya begini. Asqalat da. Asqalat da. Ada jeda. Bahkan huruf ta-nya itu dibaca dengan jelas. Nah, ini contoh bacaan yang keliru. Asqalat da'awallah. Ya, ini contoh bacaan yang keliru. Bagaimana yang benar? Asqalat da'awallah. Contoh di ayat yang lain, ada huruf za bertemu dengan huruf dha. Idzalamu,
huruf dha sudah tidak dibaca lagi. Rangkaian hurufnya adalah dha, dha, tha. Dha, tha, dha. Bisa dibalik. Dha, dha, tha. 3 huruf ini satu tempat makhraj, ya, tempat keluarnya sama. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri yang atas. Tetapi di antara sifat-sifatnya dia berbeda. Fokus di sini adalah dha bertemu dengan dha. Dha-nya tipis, dha-nya tebal. Maka dha tidak dibaca lagi. Idza, idzalamu. Ya, contoh yang lain pada ayat yang sering kita hafalkan atau sering kita baca dalam sholat, ya, wala ana abidum ma'abattum. Di penghujung ayat ini ada dal bertemu dengan ta. Tidak boleh dibaca abadatum. Lah, ini bacaan yang keliru, ya. Dalnya sudah tidak dibaca lagi, kita langsung masuk ke huruf ta. Wala ana abidum ma'abattum. Ya. Pada idgham mutajanisain ada 4 kata di dalam Al-Quran yang cukup menarik perhatian kita terkait cara bacanya. Ya. Apa saja? Di situ ada huruf to bertemu dengan huruf ta. Nah, bacanya sedikit berbeda, sahabat Iqra, yaitu bagaimana? Huruf to tidak boleh dibaca qalqalah, dihilangkan qalqalahnya, tetapi sifat tebalnya pada huruf to itu tetap dibaca. Contoh, ya. La im basalta, la im basalta. Ya. Cara membacanya tidak boleh dibaca la im basatta, basatta, langsung ke huruf ta, ya. Ini contoh bacaan yang keliru. Bagaimana yang benar? Huruf to tetap dibaca. La im basalta, basalta. Huruf to masih tebal, tetapi tidak boleh qalqalah. Setelah itu masuk ke huruf ta-nya. La im basalta. Contoh ayat yang lain. Faqala ahaltu, faqala ahaltu. Ya, penggalan ayat yang lain 2 lagi, dalam lafadznya berbunyi farwattu, farwattu. Atau yang terakhir farwattum, farwattum. Sahabat Iqra, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang idgham mutajanisain. Ya, insyaallah terus berlatih pada bab-bab idgham ini karena perlu latihan yang fokus dan bertahap. Insyaallah terus bersama kami. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya hukum idgham atau ahkamul idgham yang terakhir. Insyaallah.